Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Hari ini bersama dengan Oka. Halo. Halo, 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 halo. Gimana tadi ngomongnya kangen katanya? Iya, kangen. Jadi terima kasih loh udah diundang, walaupun belum sepenting Dodo ya. Waduh. Tapi terima kasih loh, maksudnya aku tuh lama nggak lihat produksi kayak gini, jadi ngingetin waktu kuliah. Waktu Jadi kuliah. iya, terus ketemu teman-teman lama, jadi senang. Nostalgia. Nostalgia senang, karena harus diakuin momen kehidupan yang terkenang dalam hidupku tuh kuliah. Sama siapa waktu itu dulu Enggak, ya? maksudnya itu secara apa ya? Secara hidupnya. Maksudnya SMA, kalau orang kan bilang SMA menyenangkan. SMA itu juga menyenangkan, tapi buat aku kuliah lebih menyenangkan. Karena karena waktu kuliah itu aku serasa enggak belajar. Serasa enggak sekolah. Serasa sekolah. Kayak karena kamu bisa ngontrol waktu sendiri. Serasa bisa ngontrol waktu sendiri, dianggap dewasa walaupun belum dewasa. Terus pertemanannya lebih banyak yang akhirnya aku dapat circle yang wah, ini nih yang aku cari kayak gitu. Yang bukan berarti waktu SMA teman-temanku jahat ya, enggak, cuma maksudnya kayak ketemu kelas seperti kalian tuh menyenangkan. Mana ya? Ya aku lebih seneng gue sing tuwek-tuwek kayak gini loh. Oh gitu. Cowok kan ini? Oh, bebas, boso sembarang. Gitu. Jadi kuliah Vikometra itu terkenang buat aku. Nah, tapi dulu kamu SMA mana tuh? Frateran. Nah, dari Frateran masuk Vkom itu emang kamu kepengen itu atau? Oh, awalnya nggak ngerti ada jurusan ilmu komunikasi. Nggak pernah ngerti, terus karena buntu mau apa, dulu kan IPA, orang tua pasti kan apa kek teknik, arsitek. Aku ngomong daripada aku muntung tengah jalan, cari yang aku senang. Terus dikasih tahu teman-teman ini IO kan dulu Denos kan Vkom, Denos sama istrinya ternyata Vkom aja, jurusan apa itu Vkom? Ternyata banyak anak-anak entertain yang lulusan Vkom kan, ITOL segala macam, triplex segala macam. Ya udah, nyoba lah ke sana. Jadi waktu di Frateran itu, aku nggak janjian sama siapa-siapa yang ngambil Vkom. Ternyata ketemu teman satu Frateran ya, siapa? Jill sama Flo, nggak sengaja itu. Oh itu mereka satu sekolah. Jadi memang benar-benar nyari sing yang aku seneng aja. Ternyata begitu masuk, wah serasa nggak, ya seru aja. Ya, kuliahnya seru. Karena aku nonton konser pertama itu sama anak kampus, betul. Yang mungkin sebelumnya musik yang tak dengerin waktu SMA mungkin terasa aneh ya buat teman-teman gue SMA kan, waktu itu zamannya DWP. Begitu Vkom, referensiku bertambah. Lebih nyambung. Seru aja. Nemu dunianya, betul. Ya nanti kita coba tanya-tanya, ini ada anak-anak magang Kompetra ini apakah masih sama atau sudah berubah, nanti kita cari tahu aja. Kayaknya bawah kita berubah. Ganti playlistnya ganti. Apa? JPCC TikTok ya? Elevation Worship. Wah, masa sih? Haleluya sekarang mungkin ya. Aku lu gak punya TikTok guys, gak ngerti aku. Masuk enggak duwe? Gak punya. Terus berarti main IG, TikTok, YouTube. IG, Twitter, YouTube. Twitter saya main. Ya bukan lo main. Bokep tok kan kon. Enggak baca aja. Oh baca. Tak pikir kan lo bokep. Katanya kan membaca tuh bagus ya, karena baca buku tuh kayak berat banget. Baca Twitter aja lah, orang marah-marah gitu kan. Mark Lubridge marah-marah. Nah itu pas kuliah dulu, itu kamu kan wis jalan IO tuh. Udah. IO tuh kamu dari SMA. Itu kamu nge-build sendiri dari awal apa? 2012. Enggak nge-build. Jadi itu tuh dulu sama temen. Jadi ada yang udah duluan terus bikin sendiri. Nah aku di situ bantuin. Gitu. Jadi nggak build dari nol, cuma sejalani itu jadi ini kan kayak apa ya, kayak co-captain, co-owner lah jadi ini, karena ya udah kita jalan bareng terus, dan maksudnya kan kayak aku yang lead project eventnya kayak gitu. Sampai di fase si temanku ini jenuh, akhirnya dia udahan gitu. Terus jadi mbok terusno terusin karena
waktu itu kan Eman namanya aja waktu itu sebelum COVID ya. Gitu. Nah, itu dulu memang fokusmu kan aku sering lihat kalau postingan kan lebih ke Sweet Seventeen tuh banyak tuh. Itu emang dari awal arahnya ke situ atau? Jadi si Euphoria ini sebenarnya itu nggak difokuskan di Sweet Seventeen awalnya 2012 itu. Cuma karena mungkin pada saat itu kita idealis banget ya. Idealis banget. Jadi tagline aja Euphoria Party Maker kan. We creating out of the box party. Jadi mindsetnya dikira party selalu. Jadi secara branding, kalau sekarang ngomong secara branding itu masuknya dalam satu kotak doang. Si wedding sama corporate-nya ini tidak masuk. Padahal kita tidak pernah nolak. Nah, nggak pernah nolak. Jangankan event yang lain. Untuk genre pesta aja kita dikotakkan sebagai idealis banget. Jadi dulu tuh sampai ada omongan kayak, kayaknya kalau pesta yang beauty, princess, jangan ke sana. Bisa. Jadi ke Euphoria tuh pesta yang unik aja, yang wild aja gitu. Kalau kayaknya kalau princess mereka ngarepinnya setengah hati gitu. Sampai ada omongan kayak gitu. Lah, apakah memang pernah ada portfolio yang mungkin kalau princess kok jadi biasa aja gitu atau gimana? Enggak sih, cuma kita itu mungkin dulu tuh salahnya adalah sering ngarahin kayak kamu masa mau pestanya gini-gini aja. Kita tuh dulu tuh seidealis kayak kalau mau bikin pesta beauty itu gampang selama kamu ada duit pasti jadi beauty itu. Tapi kan kalau kamu mau bikin pesta yang seru itu yang susah. Nah, jadi itu kita tuh sering ngarahinnya, ayo bikin pesta yang seru, kamu ini bisa apa? Spotlight-nya itu harus di kamu. Kan? Tapi kan tidak semua orang kaya bisa gitu kan. Ya kan, tidak semua. Tergantung area juga kayak betul, apa. Betul, kan somehow orang atau market itu kan juga pingin didengar maunya apa. Sama ya ataupun misalnya kayak orang kaya kan, ya aku punya uang, aku maunya gini, ya apa? Nah, dulu gitu kita tuh dulu masih punya idealis untuk dalam tanda kutip educate customer kayak, loh kamu nanti kalau misalnya kayak gini buat apa? Misalnya eman-eman kamu cuma pesta cuma misalnya anggaplah 3-4 jam, masa kamu nggak bikin sesuatu yang berkesan? Misalnya aku mau undang artis A, B, C, D segala macam. Nah kita dulu tuh sampai di tahap kayak mau kamu apakan artisnya? Pesta itu kamu mau yang diingat itu kamunya sama teman-temanmu, atau yang diingat adalah dekorasimu, pengisi acaramu, artismu. Jadi kita bukan, jadi kayak modelannya kayak nolak uang ya, tapi kan padahal kan kalau secara cuan kan ya enak, silakan. Kan. Nah, cuma kita tuh masih idealis kayak, loh kamu harus jadi starnya pada saat itu, mau budget berapapun, ayo kita bikin starnya gitu. Ya tapi cuannya kan bodoh. Gitu. Paling epic party yang kayak gimana Kak? Yang paling wow. Kalau zaman dulu apa ya? Yang ada seksi dancernya ada. Seksi dancer, oke. Ya, terus dulu itu ada, dulu kan zaman geng-geng mobil ya. Ada anak Sweet Seventeen itu salah satu geng mobil. Aku lupa geng mobil apa. Dia CC-nya juga sweet sama kita. Terus ini dia waktu CC-nya itu sexy dancer. Oke. Dancer dia temanya underground party. Underground party. Jadi stage-nya yang di tengah, dikelilingi nggak pakai dekorasi, dikelilingi mobil klubnya. Oke. Sama sexy dancer. Ya kayak pameran IMF kan. Oke. Nah, itu. Terus iku SMA, lanang-lanang SMA jagongnya mangan di sebelah wedok-wedok yang. Ya waktu itu duduknya juga keliling gitu. Jadi kita bawa mobilnya masuk ke stage. Nah, si adiknya kita ulangin lagi. Temanya pada saat itu Harley Quinn. Oke. Film Harley Quinn itu belum dulu apa ya? Pertama kan Suicide Squad. Nah, Suicide Squad. Yang Suicide Squad.
film itu baru ada trailernya, Dia kita udah garap, bikin. dia udah minta. Hmm. Oke. Jadi mobilnya dia itu didesain Harley Quinn. Oke. Didesain Harley Quinn. Terus kita all itu tematiknya Harley Quinn, kita memacak semua yang ada di Suicide Squad, termasuk pengisi acara sama kru IO-nya. Ya dia masuk dengan mobilnya ke ballroom. Oke. Jadi dia nyetir di ballroom. Iya, yes. Kita ambil salah satu scene-nya Harley Quinn jadi karena kebetulan anak ini bisa multi talent lah, bisa dancer apa segala macam. Jadi ini enak, gampang. Jadi ya cuma jadi ini itu berkesan untuk satu Surabaya karena ya mobilnya lewat jadi tahu kan. Iya, Karena betul. dia mobilnya Harley Quinnan. Terus mobil apa itu dulu, Yaris, kalau Yaris baru nih Yaris. Itu berkesan. Kalau CC-nya itu Karena something specialnya itu ada- sexy dancer. Adiknya temanya lebih kuat dengan Harley Quinn-nya. jadinya nempel kan ke dia dan teman-temannya ingat. Nempel. Terus kalau apa lagi ya? Outdoor sih. Kita tuh dulu itu terkenal pool party. Kita tuh bisa dibilang local pool party Surabaya lah. Jadi kita tuh bawa dancer dari Bali, fire dance, sexy dancer, kayak gitu-gitu. Terus kalau kita pool party sambil partinya di kolam. Jadi kita full games. Oke, iku gitu sing kok ngono iku orang tua iku gak ono sing komplain. Ya lihat-lihat ya waktu pitchingnya lihat-lihat. Tapi pada saat itu kan Sweet Seventeen itu besar banget di Surabaya. Maksudnya secara gengsi itu Lagi gede-gedenya. Either royokan artis. Cuma ya atau jadi artis yang apa. jadi ini balik lagi ke branding itu tadi, karena brandingnya kayak gitu. Sing datang ya orang-orangnya kayak ngono, sing biasanya bapak-bapaknya gaul. Sing biasanya memang suka minum kayak gitu-gitu. Ya kalau sexy dancer memang harus lobby lebih ketat ya. Cuma kalau minum soalnya mamanya lebih takut papain kok sing betul. nyanggung ya. Tapi kalau minum lebih mudah. Tapi kalau memang sexy dancer ya memang harus orang tua berpikiran khusus lah. Gitu. Cuma ya memang menyenangkan aja. Jadi ada fase di mana ya ada senangnya, misalnya gini ya. Plus minus ya. Jadi idealis sama brandingnya jadi ini terpatri gitu ya. Ada satu fase di mana ada IO lain itu yang memang nggak mau garap pool party yang kayak kita. Jadi ada klien yang nunjukin aku mau pool party kayak gini gitu. Oh kalau mau kayak gini mending di sana. Jadi ada fase di mana ya mereka aja takut untuk nyaingin ini, gitu. Tapi ya kembali lagi ya dia kalau semakin idealis ya, yang penerimaannya kan tidak banyak. Gitu. Tapi sampai setelah COVID apakah tren itu tetap kayak dulu lagi? Enggak, setelah COVID pasar itu jadinya balik dari nol. Kita skip 1-2 angkatan kalau nggak salah. Kalau dulu kan kita bisa tolak ukurnya pasti angkatan kakak kelasnya tuh. Ketika COVID itu semua ngeriset dan pola kehidupannya jadi beda kan. Anak-anak sekarang itu waktu saat COVID itu pilihannya kayak kamu mau pesta atau mau kasih mobil misalnya kayak gitu ya. Gen Z sekarang kan ya pesta dikasih mobil. Iya, padahal zaman dulu ya ada ya tetap pesta dan hadiahnya mobil betul. Sampai dikasih ke apa namanya? Ya aku ingat tuh yang ada yang mobilnya masuk juga kan? Ya itu kamu tadi. bikin tuh. Ya nggak maksudnya pas pesta terus mobilnya jadi hadiah Oh masuk ya itu. Itu event keduaku itu. Event keduaku waktu SMA itu judulnya Playgirl Party. Padahal arek Medion. Medion itu. Medion. Bojonegoro. Iki ono arek Bojonegoro. Juragan tembakau kayaknya. Itu ada anak Bojonegoro. Pasti kamu tahu. Itu yang punya toko sembako besar di Bojonegoro itu. Kakak sama adiknya pesta di aku. Yang adiknya di Aston Bojonegoro malah. Tahu nggak? Kamu hits nggak? Ya nantilah. Nantilah. Namanya nanti ya waktu ini ditutup kan nggak enak. Arek Jonegoro ya. Oh Jonegoro. Sembako ya. Itu Yang sembako emang kenceng sih. di daerah mungkin ya. Daerah kenceng sih. Omsetnya kenceng sih. Sembako. Pokoknya jual apapun. Iya. Apa ono iku omset ngeri sih. Ya kalau dulu seru-seru, cuma kalau sekarang kan ya
trennya beda lah. Trennya sekarang anak Gen Z sekarang beda. Lebih small party. Gitu. Ya tapi sekarang sudah mulai lagi. Cuma karena COVID jadinya ngeriset. Kayak kamu butuh portfolio awal lagi buat nge-boom tuh. Betul. Jadi kayak ngeriset oh mereka pada saat COVID taunya mungkin store itu sih mungkin yang harganya mungkin di bawah ya kayak gitu. Jadi satu, jadi ini ya udah ini terus yang dipakai karena patokannya kan ke kelasnya. Gitu. Jadi momentumnya 1-2 ini dapat gitu loh. Ya. Gitu. Jadi nah kalau mau balik kamu nunggu lagi. Adiknya siapa yang dulu pernah pakai harus dapat momen itu lagi supaya orang itu kenal lagi. Gitu karena sudah lewat 2 generasi after COVID kan. Betul, hilang 2 tahun itu yes nggak ingat. Jadi ini tapi puji Tuhan ya maksudnya karena itu nggak dapat tapi nge-switch-nya malah wedding. Weddingnya malah jalan. Karena musim-musimnya intimate wedding kan COVID itu. Jadi COVID itu ya perubahan transisi. Cuma kalau dibilang kangen ya kangen ya dengan pesta-pesta kayak gitu kangen. Cuma memang kalau aku tanya-tanya teman-teman yang lain pun ya sama maksudnya yang dikeluhkan ya maksudnya sama. Sekarang peta persaingannya sudah berbeda. Betul, banyak yang kecil-kecil baru. Jadi momentumnya sudah banyak yang hilang. Kalaupun mereka mau pesta yang besar secara tolak ukur itu belum ada yang gede nih. Gitu. Terus ya terakhir kan aku dapat birthday, aku punya klien langganan namanya Adeline Margaret itu kan sama aku dari umur 17 tahun sampai 24 tahun selalu pesta tiap tahun tapi kan kembali lagi kalau mungkin yang nonton dia mungkin ya udah gede juga. Betul jadi kan dan yang dia kan dikenal as a influencer ya bukan yang kayak dulu zaman Sweet Seventeen dan dia kayak rekanannya juga nggak yang punya banyak temen dekat gitu loh. Ya maksudnya influencer banyak penonton kan bukan berarti konco-konconya banyak. Betul gitu. Ya udah beda market sih. Misalnya umurnya dia juga anak yang sekarang Sweet Seventeen belum tentu lihat mungkin, dia. Iya, dan mungkin anak Sweet Seventeen nggak relate ya dengan budgetnya dia yang M itu ya gitu. Ya gitu. Beda. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Kayak kalau dulu tuh masih aku sudah kuliah aku tuh kayak masih banyak denger arek Sweet Seventeen ngundang artis sopo lah, artis apa ini apa itu kan masih banyak. Nah, sekarang kan wedding yang ngundang artis gede-gede. Iya. Dulu biasanya kalau anak-anak daerah barat misalnya international school misalnya memang ini yang pesta cantik terus ada artis ada misalnya anak-anak misalnya kayak sendiri undang artis tapi biasanya yang memang lebih guna itu dalam artian nggak rugi lah pakai misalnya kayak mungkin penyanyi biro lagu kan atau DJ tapi DJ pun itu ya agak ini sih agak buang-buang ya kalau dia nge-play lagunya tetap iya aku pernah ngundang zaman itu Al Ghazali pertama kali Surabaya saingannya sama Top 10 1 jam Al Ghazali zaman itu ya 80 juta. Cuma bawa badan loh dia enggak bawa alat harus disewakan krunya 7 minta kamar tertinggi di Sheraton. Jadi itu pengalaman paling epic dengan Republik Cinta Manajemen itu. Cuma memang pesonanya luar biasa. Tapi mainnya kan juga ngono-ngono tok. Bukan ngono-ngono tok sih, lebih tepatnya nggak masuk di pasar anak SMA. Mainnya dia kan tipikal lagu apa ya, club trance gitu loh. Ya pada zaman itu kan anak SMA kan EDM ya. Iya, triplek kayak lebih cocok. Iya makanya pada saat itu kita tetap nyediain triplek. Dia kan cuma kontraknya cuma 1 jam 80 juta 1 jam gitu. Ya wes dia selesai dilanjut lagi triplek. Lebih party kok arek-arek. Iya lebih, cuma kan tetap Al ganteng. Loh harus diakuin, aku lanangnya ngomong dia ganteng. Dia ikut teko cuma kaosan kupluan. Krunya 7. Masuk ikut vlognya Al. Ono pada saat itu. Cuma krunya 7. Terus gak mau tiket pagi. Tak pikir kan tiket pagi enak, takut bisa istirahat, bisa Jackson. Dia minta siang. Kenapa? Turu. Iya.
Turu bener. Masih sih turu. Bener. Males tang isuk-isuk deh. Itu sampai ribut aku sama bukan ribut ya, cuma maksudnya kan kayak engkel-engkelan karena pada saat itu tuh baru-barunya Al kan, masih eksklusif gitu loh, yang ngundang itu cuma top 10. Nah, pada saat itu eventku di Joy Marriott, dikiranya Al itu punya kontrak dengan Jimis pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu aku harus menjelaskan ke pihak top 10 kalau ini tuh private event, bukan eventnya Jimis, karena partnya di Jimis. Enggak, di ballroomnya Joy Marriott. Itu awal-awal trainingnya Dudu itu. Event itu. Jadi kena habis kuliah, Joy Marriott. Itu, tapi harus jelasin. Itu cukup panjang itu. Sampai maksudnya Republik Cinta Manajemennya juga ikut-ikut gitu. Karena sehari setelah event itu dia main di top 10. Coyote ya. Ya mungkin tapi tiketnya melok sing ulang tahun niki. Pulangnya melok top 10. Iya benar. Paruan tiket kan biasanya. Dia saking bukan rewel ya, tapi mungkin ya ini ya kerjaannya manajemen yang mungkin untuk cover artisnya ya. Supaya artisnya happy kan. Iya, harus bawa high S2 semua nih kaca gelap kayak ngono-ngono. Cuma memang harus diakuin sih auranya. Kalau ganteng relatif ya, aura kan enggak bisa bohong. Iya. Ya dia tahu dia ganteng, intinya gitu sih. Kalau ganteng tuh tapi nggak pede kan percuma. Iya betul. Ketika dia tahu dia ganteng itu auranya pasti keluar. Betul. Terus apa lagi yang sering itu berkesan. Terus aku pernah satu event disco time 2 kali itu pernah. Disco time 2 kali. Disco time terakhir tuh kah? Iya, ini disco time 2 kali. Hanya Sin Louis itu yang bisa. Disco time 2 kali. Jadi apa ukuran tuh? Temanya adalah Tomorrowland. Oke. Temanya jadi kan awal dari pre-function mereka nggak boleh masuk kan. Ya, mereka di situ sajiin dulu. Udah DJ dulu. DJ ringan dulu kan, masuk. Udah kayak nunggu artis Tomorrowland kan, opening segala macam. Areknya perform, nyanyi, sambung langsung DJ party pertama. Disco time pertama kurang lebih ya nggak 1 jam, kita singkatin mungkin setengah jam ya, 45 menit. Pecah, udah terus turun lagi moodnya prosesi, potong kue, makan segala macam kayak biasa, games, party lagi, disco time lagi. Hanya Sin Louis itu yang bisa. Ya itu maksudnya dulu itu idealisnya yang disombongkan itu, maksudnya sekolah mana? Bukan yang disombongkan acaranya dia. Bikin crowdnya kan tidak semua orang itu bisa bikin crowd. Nah, konco-konconya asik apa enggak? Sama maksudnya, kalaupun ini kamu copy, belum tentu crowdnya akan sama. Ya. Dulu salah satu crowdnya Disa. Oke. Nah, Disa. Sin Louis. Jadi maksudnya ya yang dulu disombongkan gitu. Maksudnya kita yang nunjukin kamu mau crowdmu kayak gini enggak? Gitu. Jadi yang kita sombongin dulu kamu mau dekor apa enggak gitu. Kita sombongin kamu mau crowd kayak gini apa enggak? Mau kok. Ayo gitu. Budget bisa kita bicarakan gitu. Jadi dulu itu kita nggak yang budget di depan gitu. Kamu mau yang kayak gimana? Kamu mau senyeleneh apa? Kamu mau se-epic apa? Crowdmu mau yang kayak gimana? Pernah kayak kecelik nggak? Misalnya kayak mau akeh ternyata duitnya nggak ono. Sering lah. Makanya dari awal aku selalu bilang mau kayak gimana dulu, pestanya mau di mana, karena pesta di mana tidak bisa membohongi budgetnya. Iya betul. Nah, kalau misalnya mau mending, kembali lagi kita tuh niatnya edukasi tapi dikira mungkin mau cari cuan mungkin ya. Kan mungkin pertanyaan kayak aku tuh nggak lumrah, mungkin kalau di tempat lain mungkin ya langsung aja nih loh aku paketan segini gini segala macam. Nah dulu aku tuh kita itu anti paket-paketan. Kenapa? Buat kita kamu itu kayak beli kucing dalam karung. Maksudnya kan kamu belum tahu mau kayak gimana, tapi kamu sudah dapat semua nih, ya toh. Memang udah pasti cocok kan, belum tentu. Ya, jadi waktu itu tapi susah ya ngedukasi orang. Maksudku
ya kamu mau yang kayak gimana nih, budget itu nanti kita kasih plan A, plan B, plan C gitu misalnya kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang lah kayak gitu, dan tidak semua orang mau jujur budget mereka. Betul. Kadang-kadang kan budgetnya 100 ngomongnya, oh nanti 250 di gaming 250, enggak, kayak kita hemat ya lo. Ya gimana ya? Kan jauh anjing. Sing dibuang lebih dari separuh itu. Betul, karena kalau sudah salah tempat buangnya itu susah setengah mati. Buang maksudnya gini, susah setengah mati dalam artian ya kita kerjaannya kan bikin kamu terlihat layak lah. Kalau memang budgetnya medium, ya kita buat kamu selayak mungkin. Medium jangan dibesar-besarkan, daripada kamu sok-sok besar tapi isinya kopong nih. Maksudnya itu jadi tidak layak. Pesta lah sesuai budget kalian. Mau budget berapapun kalian tuh layak pesta kok. Tinggal kita nyesuaikan. Ya jangan gengsi. Kalau misalnya 1 juta bisa pesta, lu bisa aja selama kalian bisa merendahkan egonya ya, misalnya kayak masalah undangan, masalah makanan, ya kayak gitu. Terus sama mau prioritasnya apa? Terkadang kan aku mau tempatnya bagus, makanannya enak, loh ya apa angel ya. Angel ya, mau makanan apa mau pesta. Terkadang kan kalau buat anak Seventeen kan pesta nggak menjualin makanan kan. Makanan kan cuma pelengkap lah. Yang penting kenyang, nggak akan dirasani kok iki makanannya kok kurang ini apa ini. Nggak akan ngerasani kok. Beda sama wedding lah. Kalau wedding kan memang banyak orang yang lebih tua ya, jadi kan pasti makanan pasti dirasani. Gitu. Tapi setelah kon tambah tua kon mulai ngerasani makanan wedding gak? Oh enggak lah, karena mungkin aku terbiasa makanan dalam mindsetku makanan baru rasanya mirip ya. Jadi buat aku selalu jelasin kalau mau makanan enak ambil makan dari resto. Karena makanan baru ngono-ngono ae, mau semahal apapun lah ya. Ya tergantung dia ngambilnya dari restoran apa kan. Iya betul. Jadi kalau dulu klasifikasinya kan kayak mau ballroom, resto atau outdoor misalnya gitu. Oh ballroom kamu mau tema apa aja masuk. Resto nggak bisa diapa-apain tapi makananmu pasti enak. Outdoor kamu lebih murah dari ballroom tapi ya dekor minim. Itu jadi klasifikasi ini ya tak gituin dulu. Ya. Mau ballroom bintang 5 ya nggak tahu ya, mungkin peletku is gitu-gitu aja. Jadi makan gitu-gitu aja sih. Maksudnya kan kayak kamu mau di-serve food ya kan ya gitu aja kan. Ya sing mahal kan ganti plate-nya. Betul, sama servisnya kan. Ya. Terus sekarang itu kayak kerjaan lah ya. Pro Club ini loh. Ini kamu mulai main pertama tuh piye tuh, Kak? Dulu itu nggak sengaja. Dulu tuh after COVID ya saya. Kan, setelah COVID baru main. Pokoknya aku setelah kantoran deh. Jadi setelah kantoran, terus aku beli PS4. Ya aku tuh kan bukan gamers ya. Jadi aku cuma main FIFA, tapi ya mainnya paling karir kan gitu. Terus main 1 lawan 1 gitu kan. Nah, waktu itu ada yang ngajakin temanku, dia ada yang mau main Pro Clubs nggak? Tanya apa itu? Oh kayak gini kayak online 11 lawan 11. Jadi 1 karakter. Oke deh coba. Nah bikinlah karakter. Nah pada saat itu ternyata timnya temanku ini sedang mengikuti Road to Bronze. Road to Bronze itu berarti Road to mau masuk divisi 3, divisi 3-nya Liga Indonesia kayak gitu. Ya udah nggak ngerti main jadi apa. Wis karena kalau pertama back kan dirasa nggak perlu skill, nggak perlu apa ya. Back aja. Oke, bikinlah back, wis main back gitu aja. Main cuma sama ya itu teman itu, ya wis main latihan. Tapi dari dulu memang mainnya tipenya kamu mulai dari rating rendah terus main terus naik gini sama. Oh iya sama cuma bedanya dulu mentoknya di level apa, sekarang level apa gitu doang. Tapi sama lah, cuma sekarang kan archetype-nya banyak gitu aja. Itu udah untuk belum cuma sampai semifinal atau final lupa aku. Udah habis itu ternyata nggak masuk. Nggak bisa masuk liga karena kalah. Udah habis itu ya udah, tapi kan nganggur nih. Nganggur lagi, terus nggak tahu mau diapain ini FIFA-nya. Terus salah satu teman ya dari tim itu ngajak
mau trial di tim lain, ya bebas. Nah aku kan orangnya survival mode kurang ya. Ya selama pokoknya koncoku ya oke deh, ikut. Nggak ngerti aku nggak cari tahu kan. Oke ikut ya. Ikutlah trial di tim namanya Outbreak. Oke. Outbreak kita bertiga dari timnya temanku itu namanya Wind Diesel kalau nggak salah. Habis itu keterima cuma 2, salah satunya aku. Ya udah ya wis ya punya tim sekarang. Ya udah di situ baru aku ngerasain. Oh ternyata tim kalau liga itu ada jadwal latihan, ada jadwal main. Dulu ya segen ya sama yang tua-tua. Ternyata ternyata yang main banyak yang tua. Maksudnya tua dalam arti kebanyakan bapak-bapak mencari hiburan lah. Udah main ya cari apa namanya biasalah bersaing untuk line up ya gitu-gitu. Terus dari situ dapatlah teman, jadi kan bisa add-an akun ya. Add-an akun. Lalu kenal salah satu teman dari Malang. Nama akunnya Thierry. Diajakin. Itu kenalnya di klub itu. Di klub itu karena kita main di situ. Main di situ gitu nggak sampai malam, soalnya cuma latihan paling sampai jam 11 gitu lah. Ya udah apa namanya terus kenal lah sama si akun Thierry ini, ngobrol, ternyata dia anak Malang. Karena apa namanya mungkin dia ngerasa kurang fun atau pada saat itu apa ya mungkin secara formasi mungkin kurang, dia ngerasanya dia ngajakin ini ada tim anak Malangan kalau mau lanjut itu dalam artian kita selesai latihan di tim ini lanjut main fun di tim lain namanya Mama Muda. Oke. Itu memang sudah dari dulu ada. Dari dulu dari itu ada main. Ya udah ternyata di situ kumpulan anak-anak Malang nih, ya dari situ ngobrol di situ, baru dari situ lah baru itu kenal. Siapa tuh? Yang awal-awal ada siapa aja tuh di situ? Yang masih ada sampai sekarang? Ada semua kalau anak-anak muda. Ada Thierry, ada Sudewo, itu Sudewo tuh Sudeo 77 tuh. Ya. Oke. Terus yang itu kan kamu tahu itu deh. Soalnya kalau tukang sihir Masuk tengah-tengah. Bahkan dulu aku tuh sama si Thierry jadi pemain pinjaman Liga Malaysia. Ada namanya Cemas FC. Cemas FC. Jadi pemain Malaysia itu tipikalnya cemas terus deh. Nyerang terus gitu loh. Nyerang terus jadi gak menuju back. Jadi dia pinjem back. Jadi aku sama Thierry itu. Celana masuk selit ya, cemas itu. Itu dari situlah bermain di Mama Muda, kenal sama orang-orang Malang ini. Yang bikin aku ketagihan ya karena akhirnya ngerasain punya teman online tuh kayak gini tuh. Karena aku bukan gamer, jadi kan nggak tahu tuh. Punya teman online tuh gini, online setiap hari. Gitu. Pertama-tama tak ikutin kan, kok gak turu-turu bapak-bapak iki ya. Tak ikutin jam 1, jam 2. Wah besoknya gitu lagi. Belum tahu kan kerjaannya apa. Nah si anjing ternyata bapak-bapak ini kakek kerja toko omah. WFH gitu loh. Makanya mereka main sampai subuh. Aku sih ngeremek. Lah makanya aku kadang hari apa tuh ya, Sabtu kemarin tuh. Ini aku belum tidur, aku GG dulu ya karena aku belum tidur nih dari main yang kemarin. Cocok deh. Iya ya. Jadi tapi seru. Yang menjadi lebih seru adalah karena mungkin kita ngerasa jarak nggak jauh ya, jadi terus udah banyak sering ngobrol di Discord ataupun party. Mereka yang ke Surabaya ngabarin, begitu juga kalau aku bales sama ke Malang, aku juga ngabarin. Jadinya berteman beneran. Jadi ini tahu nih bentuk bapak-bapak ini sampai sekarang gitu. Yang bikin seneng itu kira jadi ini dari pertemanan online ini jadi pertemanan real yang mungkin tidak semua tim jadi kayak gitu kan. Jadi mungkin yang bikin raket itu adalah kita ketemu realnya. Dan akhirnya cocok gitu. Nah, tapi memang berarti habis dari back itu terus pas di Mama Muda kamu apa striker tuh? Enggak, Mama Muda masih back lama kok sampai pada akhirnya FIFA Piro baru berubah. Aku lupa FIFA berapa. Jadi pokoknya urutannya itu ketika di Mama Muda itu kan tidak ikut liga apa ya. Mama Muda itu cuma cita-citanya kalau anak-anak Malang itu
Cita-citanya Mama Muda ini dijadikan tempat wadah untuk teman-teman yang tidak punya klub. Untuk bermain bersama. Cita-citanya mereka itu punya klub sendiri ini untuk nanti bisa ikut liga. Cita-citanya. Jadi siapapun teman-teman yang tidak punya klub ikutlah Mama Muda. Jadi kayak akademi gitu lah. Kayak akademi gitu. Nah terus dari ya udah dari banyak obrolan Mama Muda itu akhirnya banyak kenalan yang lain. Jadi ini pada saat itu udah nyobain Liga 3 si Outbreak ini. Terus Pak T dulu. Pak T ini diambil oleh tim namanya Ebot yang ada Dava. Yang ada Dava gitu. Terus diambil sama tim Ebot. Nah aku jadi sendirian kan di Outbreak. Lalu sama tim Mama Muda karena Outbreak itu tetap divisi 3, dia bilang pindah aja ke yang divisi 2. Pada saat itu ada tim yang lagi open position buat JB itu ada namanya tim JBLY. Jablay itu. Nah, jadi pada saat itu supaya kita upgrade permainan kan si Pak T-nya di Ebot, yang lain waktu itu di Ebot banyak kok. Pak T, Dava, Sudew itu juga di Ebot. Terus aku pindah ke JBLY yang kebetulan juga banyak orang Malangnya juga. JBLY ya udah dari situ kan banyak kenalan yang lain. Di musim kedua divisi 2 baru aku diambil oleh Ebot. Kembali lagi jadi kumpul lagi tapi baru bergeser posisi. Jadi belajar wingback. Oh, tapi itu kamu transfer tuh beneran ke transfer pemain. Jadi sistemnya adalah kamu kontak si pemain mau nggak main kayak di sini bla bla bla. Proyeksinya A B C D. Kalau mau ya coba dulu yuk trial. Coba dulu tim yang lain misalnya sama skemanya cocok nggak, teman-teman yang lain kayak gimana. Kayak gitu. Soalnya kan biasanya kecenderungannya itu waktu trial enak. Setelah itu rambut. Kebanyakannya kan kayak gitu. Nah, di kontak kalau sudah kontak ya udah ngomong sama manajernya atau kaptennya maksudnya supaya ngerilis anak ini. Oh, jadi ngontak tim lamanya transfer ngono. Iya, kalau si anak ini sudah mau ya gitu. Tapi ada jendela. Tapi iso gak terima enggak klubnya kayak lho iki pemainku urusannya sama si anak yang mau ini tadi. Tapi ada jendela transfernya ya, enggak bisa sewaya-waya ya. Oh, ada transfer window. Ada transfer window betul. Jadi kayak awal sebelum daftar sih, terus nanti di tengah-tengah ada transfer window. Biasanya itu sebelum menjelang transfer window itu sudah pemain incarannya mulai dikontak, mulai sering dicoba. Jadi dicoba itu biasanya diam-diam setelah mereka latihan sama timnya mereka, terus diajak atau. Tapi kan ketok online main di mana? Kan bisa dimatiin kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah. Atau sampai dulu tuh sampai ada yang bikin akun kedua. Gitu. Tapi kalau sudah memang mau terang-terangan pindah biasanya cuek sih. Gitu. Tapi ada yang memperbolehkan klub timnya itu punya ganda gitu. Tapi kebanyakan enggak boleh. Ya gantung liganya tuh kan bisa enggak boleh. Enggak, tapi ada klub yang memang enggak mau. Walaupun enggak ikut liganya. Tapi ada yang boleh, ada yang fun boleh gitu. Kalau Mama Muda kan memang fun aja. Meskipun gitu. Melo liga. Gitu. Dari situ ya udah semakin serius jadi ini Mama Muda. Terus akhirnya karena Mama Mudanya rame, akhirnya Mama Muda memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi liga yang tidak diikuti oleh klub-klub si anak-anak mayoritas. Biasanya kan yang resminya mungkin Liga Indonesia atau apa, yang Mama Mudanya itu kayak cari liga yang lain di negara lain mungkin gitu. Mungkin kayak Singapura atau Malaysia atau apapun lah yang liga yang bukan liga mayoritas lah. Kita pernah juara sekali soalnya. Di mana itu juara? Apa nama liganya lupa nama liganya, sampai kita bikin baju segala macam kok, bikin souvenir kayak gitu. Soalnya kita Mama Muda dulu tuh karena kebanyakan guyon mainnya direct ya. Pokoknya dikuatin belakang, sisanya depan terserah. Gak gol ya wis goblok-gobloki. Dulu tuh striker 2 besar semua. Jadi benar-benar pragmatis yang enak ya. Dikokohi belakang. Terus habis itu mek tulup. Oh iya wis. Juara. Juara. Mourinho style. Enggak tahu, mungkin gameplaynya beda kan. Maksudnya ya, aku mulai balik ke FIFA itu 21 atau 22 gitu. Setelah aku main dari
sampai 2010 mandek terus geser PES semua kan. Terus baru balik lagi itu 2021. 2021 ke 23 ya jauh wisan beda ya. Habis itu begitu ganti FC iku beda. Itu yang bikin aku kotakku jadi gak tepak. Karena aku 24 soalnya 25. dulu PES ya. Dulu PES double X toh. Iku pasti tepak timingnya. FIFA si awal-awal sik tepak aku. Tapi begitu ganti FC ini kan timingannya sudah beda. Sama tiap tahun itu DE itu apa ya namanya ya? Maksudnya kan kayak apa sih ngomong? Maksudnya ngaran ini tuh kayak manjure itu beda-beda. Manjure beda-beda ya. Manjure beda-beda kayak ada satu momen itu heading itu kayak susah banget. Ada sing mari gitu satu musim itu salto itu lagi peak banget. Betul. Gitu. Terus ada satu momen juga driven shot itu susah ditangkis. Power shot. Kayak ono bak-bake. Iya. Sendiri gitu loh. Sendiri terus kayak yang lagi OP apa nih? Ada satu versi itu aku lupa FIFA berapa. Crossing itu mantap Pol. Jadi maksudnya selalu kena gitu. Itu ada juga. Tapi kayaknya yang 26 ini sudah balance ya sih. Lumayan kayaknya, lumayan rapi gitu. Paling mending kayaknya. Gitu. Kayak rapi, nggak ada terlalu apa sing OP banget ngono loh. Nggak ada satu jurus yang bisa mbok pakai berulang-ulang kayak gitu-gitu. Iya. Kalau musim lalu itu kalau nggak salah semua orang belajar power shot. Power shot gitu. Tapi power shot tuh kesuwen ngokang tuh kadang. Iya, tapi kayak susah ditangkis gitu loh. Iya, begitu tepak ya masuk. Sekarang sih bisa kena juga kok enggak se-OP sebelumnya. Yang hebat tuh Pak T itu hebat dari CB, LB, RB, Tengah pernah, ST. Nah, menurutmu yang paling susah posisi apa? DM murni sama Cam. Apa? Satu susah nyari ya kalau open position tuh susah. Maksudnya kalau DM murni yang bisa ngatur ritme itu susah. Yang kalau di tim kita itu kan kayak si Dava itu susah. Itu apa ya? Insting kita kalau main bola kan mau buru-buru ke depan. Kadang seringnya gitu. Terus kadang-kadang visionnya itu. Terus layar kita kan tetap ada blind spot ya. Iya. Nah itu somehow kan kita harus lihat peta yang di bawah. Nanti nggak semua orang kan terbiasa lihat peta yang di bawah. Lihat radar itu susah. Sama baca arah permainan. Kadang-kadang kan kita lihat satu arah, pinginnya langsung kotak, langsung noekel ya kan. Nah kalau misalnya DM kan kudu bisa ngavernya harus dia bisa ngaver si CB, tapi juga bisa mulai untuk ke depan. Terus bisa bagi bola nih. Kalau enggak yang punya visi itu kan paling gampang dia akan lempar itu ke sayap. Ya, tapi kalau terkadang punya visi kan bisa langsung ke tengah, ke Cam dulu. Berani untuk bawa dulu. Betul. Enggak. Ya butuh yang tenang, kalem dan bisa bagi bola sih. Gitu. Cuman kadang aku tuh kayak aku sakjane mencetnya minta. Tapi terus boleh ning aku terus jadinya jalan otomatis loh. Nge-call. Iya kan nge-call minta misalnya mau nge-call X. Terus habis itu ternyata nyangkut X ku sing tadi tuh tahu-tahu pas boleh terima langsung deh. Nggak enaknya kalau main sama komuter kan. Iya. Ono kadang-kadang komuternya mikir memang passing ke kita tapi kita nggak mikir akhirnya kita mencet terus akhirnya sampai di kita passing mana iya sih dilema lah main BAI itu yang susah. Nah terus habis itu piye aku main BAI kadang bingung kak. Apa ya, nek nang sayap iku mbok go terus cuk gak mbok oper cuk berasa nani anjing aku sampe anteni jambul aku sing ngenteni tutuk garis kok oper piye to berasa nani. Tapi yo gak mbok kocek. Mbok kirim to iso. Lurus. Aku ngenteni iki kayak jambul oke gak pasing-pasing. Pemain lawas ya gak iso main nol kanan. Rone mau koyo mblawayu. Pokok mblawayu sepak tutup pinggir mari ngono ilang. Iya. Kecepet soalnya di situ kan. Iya. Itu yang ya kadang tuh ya bingung ya. Maksudnya karena kayaknya memang main tuh harus ada yang komando juga kan. Kalau nggak ada yang komando tuh
Iya, benar. Sulitnya adalah semua orang kan punya karep sendiri-sendiri dan kita anggaplah 11 orang punya karep, 10 lah kipernya kan gak mel-mel. Dan ada apa ya, gambaran yang kita nggak ngelihat kan. Nah, itu ada peluang yang maksudnya kita nggak ngelihat gitu. Misalnya kan kita ngelihat di sisi A, ternyata yang sebenarnya dari yang lari ini ada yang ngelihat kan gitu. Atau kadang pun kita punya maksud beda ya. Misalnya bawa bola, strikermu 2 di depanku ya. Kita ngelihat ini dua-dua bisa di segitiga misalnya, dua-dua bisa di passing. Tapi ini back iki lagi berusaha nutup ke sini misalnya. Ketok nek larine di arah ke sini, jadi kita ngasih ke sini dulu supaya ini tarik badan ke sini dulu baru ini ke sini gitu kan ya bisa. Cuman kadang kan orang sing di sini ini wis kadung kaget bola kemana kan. Iya, tapi ya itu balik lagi ya pilihan permainan ke kapten sama manajer. Soalnya ada satu tim di divisi utama. Itu yang memang mainnya kayak robot. Maksudnya robot dalam artian mereka style of play-nya pakem. Jadi ini enaknya adalah si ST-nya bisa goal tap in gitu. Maksudnya tapi memang ke 10-nya punya visi yang sama, skill yang sama ya, rata gitu loh. Passing itu sok cepet men loh. Betul. Ya, balik lagi ke style of play yang dimau si kapten ataupun manajer kan. Kalau kita pemain biasa ini kan nyesuaiin aja. Ya cuma kan nggak bisa bohong. Maksudnya setiap orang punya style of play yang somehow susah ngerubahnya. Betul. Karena kan biasanya kita main sendiri. Cuma ada terbukti misalnya satu tim memang katanya juara bertahan deh. Itu mainnya itu memang simple bola jalan tapi pakem. Pakem itu maksudnya kayak manajernya itu sampai ngatur kamu harus di posisi mana, kamu harus umpan kemana, mainnya kayak gimana. Misalnya kayak nggak boleh crossing, jangan crossing. Ada tim kayak gitu. Memang ada klub yang kayak gitu. Maksudnya kayak kaptennya nggak suka main crossing nih. Kamu harus di saat di posisi flank misalnya gitu. Harus ada yang masuk atau ada yang get inside. Harus umpannya kayak gimana. Itu semuanya sudah terpatenkan di skema, betul udah di skema. Jadi si strikernya tinggal tap in atau narik kayak gitu. Itu skema banget dari belakang, tengah sampai depan. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ya itu harus nyamain. Ya harus latihan sering. Harus nyamain pandangan ini. Tapi ya main kayak gini tuh chemistry penting ya. Iya betul. Ya sama kayak bal-balan asli kan sebenarnya. Iya chemistry penting, turunin ego penting karena skillful kanannya nggak seberapa guna. Ya, aku sih nggak terlalu suka sih. Nggak seberapa guna. Kalau orang main foot gitu kan, mereka harus kocek segala macam. Di sini nggak. Aku main foot juga kocek masalah. Ya mayoritas. Biasanya mayoritas. Ya itu orang tuh kocek tak tungguin aja mau ngapain. Mayoritas orang yang main foot terus main pro clubs biasanya kan tetap kebawa ini alat analog kanannya. Tapi kan asli ini biasanya aku malah memperlambat tempo kan. Iya. Yang dibutuhkan ini kan kalau main pro clubs kan yang dibutuhkan akurasi passing sih. Akurasi passing sama efektivitas striker. Betul. Itu. Sama nunggu motong-motongnya di belakang tuh balik segala macam. Itu yang susah adalah menyamakan pikiran orang 10 ini. Terus ya sama kayak main bola ketika satu pemain bukan harinya ya memang yang lain harus ngatrol. Iya. Gitu. Tapi kadang ya ono lah hari busuk pemoro pingmu tinggi. Ada lah. Maksudnya kalau mungkin orang main beneran ya mungkin kan ya PD-nya mungkin ya lagi melayang di mana-mana pikirannya. Ya udah kita bedanya cuma di joystick aja ya tempat mungkin feeling kotak beda atau mungkin feeling X beda ya isai karena waktu liga juga suasananya juga beda. Sekarang beda, ya? Kita latihan hahihi waktu liga serius ngamuk. Ya kalau ada ada yang ngamuk. Cuma kan balik lagi ketika liga kita punya ego untuk mau nampilkan yang terbaik ya. Ketika memang ngerasa kayak buntu ya otomatis agak ada lah gini. Yang seharusnya mungkin di atas kertas seharusnya kita bisa. Ya, yang susah kan itu kan. Yang susah gitu kan kita terbiasa hahihi. Ternyata waktu liga suasananya beda. Mungkin ada yang grogi tapi satunya nggak bisa ngatrol, satunya malah kena emosi. Yang susah ini kan mencairkan suasana kan. Tapi ketika sudah
Gol pertama, gol kedua selesai lah masalah. Nah. Tapi ketika belum pecah telur itu suasana itu tegang. Tegang walaupun konsepnya santai aja guys, santai. Tapi nggak bisa bohong lah. Nggak bisa bohong gitu. Kalau grogi kan skema buyar lah. Betul. Gitu. Makanya semua itu diminta open Discord. Supaya bisa ngobrol kan. Sama aja misalnya kayak ST kayak kita beneran ya 1v1 sama kiper. Ya walaupun judul ini games ya, tapi kan kita bertabel liga misalnya gitu. Ya kadang-kadang ya ada groginya. Iya gak kepetek kotak. Pengambilan keputusan gitu. Sama aja. Cuma bedanya kita di balik layar aja. Ya. Sama tanggung jawabnya sama orang banyak kan. Maksudnya kayak kesel-kesel lagi nge-build up kok. Sama dukungan internet. Terus misalnya kayak nyerang terus satu momen ya kayak bola misalnya nyerang terus keserang satu kebobolan. Ya kita nggak bisa nyalain backnya ya, mungkin lack of konsentrasi. Tapi ya backnya bisa jawab. Lah kok nyerang nggak gol-gol. Ya kan. Ya jadi ya di fase kayak gitu agak sensitif untuk menyalahkan salah satu posisi. Ya, gitu. Ya atau orangnya sorry duluan kan, tahu diri. Iya betul. Tergantung orangnya juga. Orangnya cuma ya memang harus chemistry-nya harus kuat dulu supaya maksudnya ego itu turun ketika maksudnya satu tim itu hampir mostly punya ego berat. Ya semua main dewe akhirnya kan. Saling nyalain jadi harusnya kan soalnya kita harus tenang kan. Harus tenang kalau memang levelnya kalah itu kan terlihat dari permainan gitu. Tapi kan yang susah itu kalau serasa tidak kalah tapi nggak gol marah kalah itu kan malah mancing ya. Biasanya lebih mudah untuk mancing gitu. Tapi nanti permainan cuma satu match selesai. Liga ya. Oh iya, kan kalau ini kan table loh. Enggak maksudnya satu kali main gitu toh. Iya, kecuali kalau cup final ya. Biasanya itu 2 kali kalau nggak salah kayak home away gitu. Tapi tiap kompetisi beda-beda deh. Tiap kompetisi beda-beda. Gitu. Terus pas ada sih nggak iso kumpul gitu ya apa? Ya makanya kan dilebihi pesertanya. Yang ngatur line up kan si kapten. Kan maksudnya tetap walaupun ini memang kita ngomong liga tapi kan hidup realnya beda-beda atau mungkin kita nggak pernah tahu keadaan internet jadi kan pasti ada plan B-nya. Nah makanya belajar dari pengalaman tahun lalu itu Mama Muda itu sampai out of competition. Kenapa ya? Karena banyak yang nggak hadir waktu main liga. Tapi ada jumlah minimalnya kok. Ada jumlah minimal kamu boleh main liga misalnya kayak 7 padahal. 7 ya. 7 sih banyak. Dulu tuh kayak boleh 5 kalau enggak salah. Gitu. Ya, semoga lah ya tahun ini bisa ya. Gimana rate permainan saya? Kita main berapa kali kan? Ya di rating tuh. Karena aku pertama kali main jalan satu wong ini bingung kian. Di rating. Kita udah berapa lama ini ya? Gak berasa loh. Anjing. Ngono yo. Gak kerasa kan? Delokno podcastnya Dedi 50 kayak sawi anjing. Ya Allah dong. Biasanya berapa ya? Ya segini ya. Sejam. Gimana? Dulu kamu nyamannya di mana? Nek nyaman aku nggak tahu. Aku lagi nyoba cam ini cukup nyaman. Tapi di CM oke aja, samping ya oke aja. Aku back belum nyoba. Striker mungkin karena sik baru ya. Kartunya sik baru jadi sik lambat kemarin. Jadi belum nyoba lagi. Kalau aku lihat Pro Clubs itu maksudnya sudah bukan sebenarnya. Iya satu kita nyaman di mana tapi kayak somehow orang sekitar kita lebih kayak tahu kita itu lebih cocoknya apa. Makanya kayak sering ganti-ganti posisi ya karena memang nyoba karena style of play kan gak bisa bohong. Jadi kalau kamu kan sering apa nih DM ya, suruh belajar DM. LM. Kalau DM itu memang susah. Memang kalau buat aku memang susah karena itu penjembatan ya, penjembatan. Kecuali kalau kita tuh pakai formasi 352, pakai 352. Jadi 2 DM itu riskan sebagai penjembatan. Jadi kalau seharusnya lebih mudah kamu
Samping, betul. Kenapa samping? Karena pasti space of play-nya lebih besar. Ya, dan pakemnya ya wis itu. Style of play-nya space of play-nya lebih besar sama option passing-nya lebih banyak. Option passing banyak yang tengah tuh. No, tapi kan banyak ketutup lah memang kita nggak ada visi nih kan, ya kan. Tapi kan kalau samping space-nya untuk umpan depan, samping dan belakang itu banyak kecuali dikerubung ya. Pokoknya kan timingnya tepat gitu. Nah, tapi kalau memang mau coba dem terus ya nggak apa-apa. Kalau cam itu menurutku juga susah ya. Karena cam itu harus ada vision and passingnya, chemistry sama strikernya. Iya. Kan? Ambil bolanya. Ngeliat offset enggak sih, tapi aku lebih seneng di situ sih daripada di depan banget ya. Sama karena dia kan sendiri ya, free roll kan. Dia rada free roll kan harus kanan kiri kanan kiri. Tanggung jawab baliknya gak sebesar itu. Tanggung jawab baliknya gak bisa sebesar itu. Tapi bisa nunggu buat motongnya tuh lebih enak. Maksudnya kayak ketika DE passingnya sudah nggak tepat titik, aku sudah bisa membaca, lebih gampang baca dek cam nek aku menurutku. Ya, iya orang beda. Tapi kebanyakan itu soalnya ada save gitu loh. Ngelihat aja, lihat di YouTube itu banyak kan tim-tim yang lebih ke belum sempat ya. Aku kan, mau lihat atau oma mandi, wis ada. Kalau sama bapak-bapak itu enak kayak gitu ya. Tapi aku udah fase di mana pulang ngapain apapun sih dipikirnya PS. Misalnya kayak wah, kayak lagi kalau nggak main itu kayak kepikiran karena udah kebiasaan tiap hari kan. Tidak semua tim kayak gini. Nggak semua tim rutin latihan ya. Mereka tuh ada jadwal latihannya, tapi bukan tiap hari. Oh. Kalau kita kan kayak bukan judulnya kayak bukan latihan kayak ya, mabar. Iya kayak mabar tapi every day. Jadi kayak pas rame baru kita latihan atau kayak lagi mau kayak nanti nih. Tapi kan mostly kan kita sepinya cuma weekend. Jumat paling rame biasanya. Ya mungkin soalnya besok libur ya. Tapi kan kalau sepinya tuh biasanya weekend karena ya mungkin weekend kan hari keluarga gitu kan. Tapi mostly tiap hari ada yang main. Tiap hari ada yang main sih. Hebatnya Mama Muda itu makanya jadi kayak pulang main, pasti main. Tapi aneh rame-ramenya di atas jam 9. Iya, pasti malam. Mesti gak ada yang mau ngawali. Iya, karena emang belum pulang kah? Dan kontok iku sore. Siang kontok iku. Gitu. Tapi jadinya seru. Serunya itu ya karena punya teman tuh seru. Kenapa kok ganti nama Kak jadi Senior Ladies? Yo karena ke band gara-gara kemarin kita out of competition Mama Muda. Oh, jadi mau nggak mau ganti. Jadi kita nggak bisa pakai nama Mama Muda lagi karena sudah di blacklist. Tapi meskipun orang-orangnya sama nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kan ibaratnya kayak tim baru kan, Senior Ladies. Tadinya mau Janda Muda. Cari yang paling mendekati dengan Mama Muda. Ini Senior Ladies. Senior Ladies gitu. Senior Ladies ku emak-emak. Iya, lebih dewasa ya mungkin sekarang ya. Lebih tua. Kan dulu Mama Muda logonya apa ya, pokong apa nggak salah. Iki sekarang mek sing ungu-ungu kuning ngono nek dijadino desain jersey welek sih. Dulu tuh logo ini loh kayak Miss V gitu loh. Mama Muda arek-arek itu nyen kreatif loh. Jeneng AI ini apa ya? Nama komputernya misalnya kalau main itu arek-arek buat misalnya kayak apa Mama Linda, Mama siapa kayak ngono-ngono. Oh di punggungnya itu. Cuman sekarang kan enggak bisa. Enggak seniat itu dulu seniat itu ya kayak apa Pak Ti ya. Tapi kan baru join lagi. Gitu loh. Kamu baru main sama anak-anak gimana lo? Ini kan rata-rata baru, maksudnya banyak yang baru sih. Baru pertama enggak toh? Pasti bukan baru kan join di klub. Baru join di klub. Mostly kan bukan yang asli Mama Muda kan aku, Dodo, Yestin, Pak Ti, Pak Edi tukang sihir itu. Ya masih penyesuaian sih sebenarnya. Cuma nek main sih happy aja ya, main-main aja. Terus sekarang disuruh belajar apa? Sayap ya? Sekarang ditaruh sayap. Cuman ya nggak tahu akhir-akhir ini kan Dava jarang main ya. Oh masa sih? Ya hari-hari ini nggak terlalu banyak main dia. Katanya lagi tugas apa nggarap tugas. Hari ini baru main lagi. Peta persaingan terberat posisi apa lo?
Gak tahu aku gak ngerti gak sumpah. Aku main nih ya, aku online jembreng der. Aku mbok suruh apa? Iki wis ngono. Tak terima ya kon main iki. Mainnya gini ya. Oke, wis gitu tok. Kan peran terbaik adalah peran yang paling dibutuhkan oleh tim. Ini pokoknya mbok suruh apa manut terus ngono. Apa kalau ngomong the best apa? The best position is availability. Availability. Jadi kon available gak iki nanti malam iki kon gak ngisi kon. Ya. Kon gak ngisi. Kan rencananya kan ape mangan sego goreng nang kene. Yo, nah main sparring jam 10. Cak mau wis pegel goreng. Harus pesan ya, Cak mau. Iya, mari ngene jam 4. Sumpah? Jam 4. Ya. Jam 4 mesti nelpon. Seru ya ngobrol gini terus ya. Seru ya. Seru. Ya ditunggu lah, itu nggak ngisi itu tadi di list buat sparring nanti malam. Ya kalian kalau main lihat lah, biasanya di live-in kok. Kalau live di mana? Oh pas liga ya. YouTube-nya. Ya boleh lah. Di live kan. Jadi kan kalau yang nggak main bisa lihat teman-temannya itu kan. Kalau nggak salah musim ini diikutin semua kok liganya. Mau ikut semua liga. Iya karena kan Payet niatnya memang serius kan. Oh tadi tahun ini aku baru join ini langsung serius iki. Iya gara-gara soalnya maksudnya kan sudah berkali-kali itu gagal nih funnya ya. Sekarang itu memang mau serius makanya banyak orang-orang dari luar, salah satunya Om Ji dan teman-temannya itu. Kalau dulu kan ya cari yang available aja. Siapa sih mau nyoba gitu. Available aja makanya sampai di fase kayak Dodo akhirnya belajar di tim lain, begitu juga Jeki karena musim lalu benar-benar parah, hilang arah. Jadi mereka banyak yang manglang-lang buana. Terus si Dava itu vakum 2 musim terus baru dipanggil lagi gitu kan. Tetap permain. Kalau orang enak ya. Enak ya. Ya. Gitu. Ya wis berarti pulang latihan ya. Sparring. Anakmu bisa terima gak gitu itu? Anakmu bisa terima gak? Anakku nek jam normal tuh harusnya sudah tidur jam segitu. Aku baru tahu kalau kamu mainnya di kamar ya. Iya, soalnya nek ada apa-apa aku bisa Terus istri gak bingung gitu kamu main sampai mau malam gitu? Enggak lah. Tapi headset kan? Headset. Ya. Headset. Makanya kadang kan enggak ngomong kan nek tak mute itu berarti nangis itu. Hiburan bapak-bapak. Iya, hiburan bapak-bapak. Mungkin aku mulai masuk ke skena bapak-bapak kalau hiburan malam-malam itu. Ntar kalau anak-anak Malang kesini ya. Ya boleh. Biar kamu tahu modelnya bapak-bapak model kayak ucup-ucup gini lah. Kelihatannya kayak gak ada harapan hidup ya. Mainnya nonguyat anjing. Gitu. Oke, thank you Kak. Nanti aku yang terima kasih ya. Main lagi nanti malam, tunggu. Bye bye.